Smartwatch baru lagi nih dari Huawei setelah kemarin ngerilis GT4 series yang banyak banget pilihannya. Kali ini Huawei ngasih pilihan yang affordable buat kalian yang baru pengen nyobain smartwatch biar hidup itu lebih sehat fisik sekaligus mental kalian. Makin mindful ya kalau kata Gen Z-nya mah, dan pasti dong hidup itu lebih canggih. Ini dia Huawei Watch Fit SE. Jujur setelah kita pakai seminggu terakhir dengan harganya yang di bawah sejuta, smartwatch ini bikin geleng-geleng. Yaudah kita bahas lengkapnya langsung di video ini. Let's go! Nah, ini dia Huawei Watch Fit SE alias Special Edition, dan yang kita unbox ini varian warna baru ya, yang paling cakep yaitu Forest Green dengan strap yang agak transparan juga nih, keren. Ada varian warna standarnya juga, kayak warna hitam, Starry Black, sama ada Nebula Pink. Smartwatch ini juga bisa di-pairing ke berbagai device ya, kayak iOS, Android, sama pastinya ke Harmony OS. Oke, sebelum kita bahas lebih detail, sebenarnya Watch Fit SE ini bukan versi penerus dari Watch Fit 2 ya, tapi versi pertama yang dapat upgrade. Agak aneh sih memang, tapi pas kita tanya, ternyata jawabannya karena versi pertama itu memang pas awal keluar, sampai sekarang itu masih rame peminatnya. Makanya dibikin deh update dari versi tersebut. Dan pas awal keluar itu kan harganya hampir 1,5 juta. Nah, kalau sekarang itu di bawah 1 juta aja. Makanya secara specs luar itu sama persis dengan versi pertama Watch Fit. Layarnya persegi panjang 1,64 inch dengan panel AMOLED, Bluetooth 5.0, 5 ATM, water resistant, GPS, dan baterai 180 mAh yang bisa diklaim itu nyampe 9 hari buat pemakaian normal. Walau gitu, di bagian fitur ini ada banyak improvement yang bisa menyesuaikan sama zaman sekarang. Jadi Huawei pengennya Watch Fit ini berfungsi nggak cuma buat monitoring kesehatan fisik aja, tapi juga kesehatan mental kalian. Nah, buat kesehatan fisik, terutama untuk sehari-hari, Huawei nambahin beberapa fitur baru. Yang pertama adalah Pulse Wave Arrhythmia, yang sebelumnya ada di smartwatch flagshipnya Huawei Watch GT4. Kalau gue cek, fitur ini tuh bisa nge-utilize si heart rate sensor berbasis PPG atau Photoplethysmography, yang bisa mendeteksi volume darah yang mengalir untuk ngecek jika ada gejala atau ada tanda-tanda yang nggak normal. Terus update juga di fitur TrueSync yang versi kelima ini jadi lebih canggih algoritmanya buat heart rate sensor 24 jam, blood oxygen, sleep monitoring, sampai kondisi stres. Nah, buat sleep dan stress monitoring ini, itu yang berkaitan dengan mental health. Karena kalau tidur kurang dan stres berlebih, mental juga pasti ada pengaruhnya dong. Nah, di sini Huawei mikirin juga aspek mindfulness-nya lewat fitur Huawei True Relax yang memonitoring HRV alias Heart Rate Variability. HRV ini bisa nunjukin seberapa tekanan yang dimilikin sama otak kita. Semakin sering nilai stresnya peaking, maka indikasi stresnya itu juga makin tinggi. Nah, di sini mungkin kita jadinya bakalan bisa menganalisa apa yang bikin kita stres dan bisa menghandle atau dapat rekomendasi solusi kayak meditasi sampai breathing exercise. Data-data tadi bisa kalian dapetin di aplikasi Huawei Health yang ada di semua platform mulai dari smartphone Huawei, iPhone, sampai smartphone Android juga. Cuman ada beberapa kasus yang kita coba di HP Android, pas install Huawei Health di Play Store itu nggak bisa, dan kalau bisa pun ada banyak iklan di dalamnya. Jadi pas kita research, ternyata kasusnya sama dengan Antutu Benchmark. Aplikasi Huawei itu di-list sama Google sebagai aplikasi yang di-block. Nah, cara buat ngehindarinnya bisa dengan download lewat APK, atau kalau smartphone Android kalian itu punya alternatif App Store, misalkan Xiaomi atau Oppo, itu ada App Store sendiri. Nah, bisa kalian download aja aplikasi Huawei Health dari sana. Satu lagi yang kita alamin adalah soal notification access, di mana tertulis kalau kita nggak bisa kasih notification access ke aplikasi Huawei Health. Solusinya juga ternyata simple, yaitu dengan masuk ke Settings, terus Apps, Huawei Health, dan kemudian klik di kanan atas, pilih Allow Restricted Setting aja. Beres, notifikasi bisa masuk ke smartphone dengan lancar. Ngomongin notifikasi juga di Huawei Watch Fit SE, ini kalian bisa balas SMS dan juga chat WhatsApp, tapi sayangnya memang masih belum bisa angkat telepon. Fitur-fitur lain seperti olahraga itu juga dapat improvement di sini, kayak 100 plus workout modes, terus ada 200 plus training coach yang juga fitur baru dari GT4. Metode pengukurannya pakai sistem Huawei TrueSport yang algoritmanya itu di-develop sama Huawei sendiri. Salah satu buat kalian yang lari itu nantinya data-data seperti pace, heart rate, dan running distance itu dikumpulin semuanya. Dan kemudian menghasilkan RAI atau Running Ability Index untuk jadi indikator evaluasi seorang pelari.
Plus built-in GPS-nya itu tadi bisa ngebantu buat tracking jalur pas lari atau kalian sepedaan tanpa bawa HP sekalipun. Atau buat wanita, kalian bisa manfaatin juga fitur menstrual cycle kayak di Watch Fit yang kita bahas juga di video ini. Nah, data-data workout tadi itu bisa kalian cek lengkap langsung dari smartwatch-nya. Sisanya ya kurang lebih harusnya sama dengan versi sebelumnya. Watch Face itu juga dapat yang baru-baru walaupun banyak versi yang berbayarnya. Tapi yang gratis juga banyak ya, jadi oke lah. 5 ATM water resistant juga bikin aman kalau kita bawa buat berenang. Paling dari segi baterai aja sih karena ada fitur-fitur baru tadi, jadi kerasanya konsumsinya juga agak naik. Pengetesan gua sehari dengan always on display itu bisa berkurang 35-40% gitu, terutama kalau kita pakai mode olahraga tadi. Itu bisa gua rasa sampai 2,5 hari itu udah habis. Tapi ya ada fast charging juga yang katanya ngecas 5 menit bisa dipakai seharian dan full itu dalam waktu 45 menit aja. So yes, itu tadi Huawei Watch Fit SE alias Special Edition. Yang spesial di sini selain fiturnya itu adalah harganya karena Huawei bakal ngejual versi SE ini di harga yang lebih murah dibandingkan harga awal mereka launch. Harganya di bawah 1 jutaan dan di periode awal launch itu bakal ada promo lagi, jadi lebih murah. Harganya kalian bisa cek aja di bawah sini. Oke, kalau kalian suka video ini, kalian jangan lupa buat di-like, di-share, dan di-subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya atau di pembahasan selanjutnya. Thanks guys. Bye-bye.